Perkenalkan, nama saya Novita Radele Logo, NIM 2119085. Saya berkuliah di Universitas Kristen Wirawacana Sumba dan mengambil jurusan Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografis, LAN, MAN, dan WAN, beserta jenis-jenis topologi jaringan baik secara fisik maupun logikal. Jaringan komputer adalah sebuah sistem di mana kita dapat menghubungkan beberapa komputer menjadi satu kesatuan yang dapat saling berhubungan, berbagi, dan berkomunikasi. Terdapat 3 jenis jaringan komputer saat ini, yaitu 1. Local Area Network atau LAN. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. 3. Wide Area Network atau WAN. Anda bisa membaca penjelasan di samping ini tentang ketiga jenis jaringan komputer tersebut. Jenis jaringan komputer. 1. Local Area Network atau LAN. LAN adalah jenis jaringan yang ruang lingkupnya berada di area yang relatif kecil. Pada umumnya, jenis jaringan ini sering diterapkan pada kantor, lab sekolah, rumahan, dan lain sebagainya, yang area lingkupnya kecil. Dengan kata lain, jenis jaringan ini hanya dapat menghubungkan komputer-komputer yang berada di satu tempat atau terbatas yang beriak tidak lebih dari 1 kilometer. Kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Pada jenis jaringan MAN ini, biasa ruang lingkupnya sedikit lebih luas dari LAN. Biasanya bisa meliputi antar wilayah dalam satu proses provinsi. Dalam hal ini, sistem jaringan komputer menghubungkan beberapa jaringan kecilan ke area yang lebih besar. Contoh jaringan bank, di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lainnya. Misalnya Bank Mandiri yang di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dengan begini, jaringan ini bisa memudahkan sebuah perusahaan untuk mengelola cabang karena dari jarak yang jauh, tapi harus mendatanginya satu persatu. Ketiga, Wide Area Network atau WAN. Mengingat ruang lingkup pada jaringan WAN ini sangatlah luas, maka kebanyakan pengguna sudah menggunakan satelit atau bahkan kabel bawah laut untuk menghubungkannya. WAN mencakup daerah geografis yang sangat luas dan biasa saling menghubungkan negara bahkan benua. Ini adalah contoh background wilayah teknologis WAN, MAN, dan LAN, dan PAN. Jenis topologi jaringan fisik dan logis. Topologi dibagi menjadi 2, yaitu topologi fisik dan topologi logikal atau logik. Topologi fisik struktur rangkaian dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain. Topologi logikal, topologi yang menggambarkan hubungan secara logik yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. A. Jenis-jenis topologi fisik. Topologi jaringan fisik ada 7 jenis. Pertama, topologi busmesh. Kedua, topologi star hybrid. Ketiga, topologi ring hierarchical. Keempat, topologi extended star. Kelima, topologi mesh. Keenam, topologi hybrid. Ketujuh, topologi hierarchical. Topologi busmesh. Topologi ini umumnya digunakan untuk jaringan komputer yang berhubung secara sederhana sehingga komputer-komputer yang terlibat di dalamnya bisa berkomunikasi satu sama lain. Karakteristik dari topologi ini merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Umum digunakan untuk sederhana dalam instalasi. Sinyal melewati kabel dalam 2 arah mengirim data bersamaan, mungkin terjadi kolision atau tabrakan data. Keuntungan dari topologi bus ini mudah atau sederhana untuk menambahkan komputer ke jaringan ini, hanya perlu memasang konektor baru. Kedua, tidak perlu banyak menggunakan kabel dibandingkan dengan topologi star. Kekurangannya adalah: pertama, seluruh jaringan akan mati jika kerusakan pada kabel utama. Kedua, membutuhkan terminator pada kedua sisi dari kabel utama. Ketiga, sangat sulit mengidentifikasi permasalahan jika jaringan sedang jatuh atau mati.
Topologi SAR. Data yang terkirim ke arah jaringan akan melewati hub konsensor sebelum menjalankan ke tempat tujuan. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Karakteristik dari topologi bintang ini, setiap node berkomunikasi langsung dengan sentral node atau trafik data mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. Kedua, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung berhubungan ke sentral node keunggulan. Jika satu kabel node terputus, yang lain tidak terganggu. Atau if dapat digunakan kabel yang power grid karena hanya menghandle satu trafik node. Biasanya digunakan kabel UTP. Keuntungan dari topologi SAR ini mudah dipasang dengan mudah dalam pengkabelan. Kedua, tidak mengakibatkan gangguan pada jaringan ketika akan memasang atau memindahkan perangkat lainnya. Ketiga, mudah untuk mendeteksi kesalahan dan memindahkan perangkat lainnya. Kekurangan dari topologi SAR ini membutuhkan lebih banyak kabel dari topologi jaringan bus. Kedua, lebih mahal daripada topologi jaringan bus atau linear karena biaya untuk pengadaan hub dan konsektor. Topologi ring. Topologi cincin atau topologi ring adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing berhubungan kedua titik lainnya. Sedemikian sehingga berbentuk jalur melingkar berbentuk cincin. Karakteristik dari topologi ring atau cincin ini, lingkaran tertutup yang berisi node-node. Kedua, sederhana dalam lookout. Ketiga, sinyal mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya kolisian atau dua paket data tercampur sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat. Kelebihan dari topologi ring ini adalah jaringan komputer ring memudahkan dan dalam proses pemasangan dan instalasi, penggunaan jumlah kabel yang sedikit sehingga akan menghemat biaya. Kekurangannya adalah paling fatal dari topologi ini adalah jika salah satu komputer ataupun kabelnya bermasalah, maka pengiriman data akan terganggu, bahkan error. Topologi extender star adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Kelebihannya dapat terbentuknya satu kelompok yang dibentukkan pada setiap saat. Kekurangannya adalah apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif atau mati. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat rotasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software. Topologi ini juga disebut sebagai jaring karena setiap komputer akan berhubungan pada tiap-tiap komputer yang bersambung. Keuntungannya adalah bahwa kita bisa melakukan komunikasi data melalui banyak jalur. Jika jalur satu terputus, maka kita akan menggunakan jalur lain. Topologi hybrid. Kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat topologi hybrid. Ketika topologi dasar yang berbeda yang terhubung ke satu sama lain, mereka tidak menampilkan karakteristik dari setiap topologi satu tertentu. Kelebihannya adalah menambah koneksi perangkat lainnya lumayan mudah karena node baru dan peripheral dapat dihubungkan ke topologi dan topologi yang dapat dihubungkan hybrid dengan mudah. Kekurangannya adalah pengolahan sulit, biaya mahal dibandingkan topologi lainnya. Instalasi dan konfigurasinya topologinya sangat sulit.
Topologi hierarkikal berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang diswitchkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang ini yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang ke bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan untuk perusahaan. Kelebihannya adalah data berpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah. Berkontrol mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Kekurangannya adalah komputer di bawahnya dapat dioperasikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya terputus. Kedua, dapat menjadi tabrakan file. Jenis-jenis topologi logik. Pertama, Ethernet. Kedua, token ring. Ketiga, local task. Keempat, FDDI atau Fiber Distribution Data Interface. Kelima, ATF atau Transfer Mode. Internet. Sistem ini dapat memperhatikan setiap komputer ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan data ke dalamnya. Jika ada transmisi lain ke dalam kabel, komputer akan menunggu dan akan mencoba kembali transmisi ketika jaringan telah kosong. Jika ada dua komputer melakukan transmisi pada saat bersamaan, maka komputer akan mundur dan menunggu kesempatan secara acak untuk mentransmisikan data kembali. Metode ini disebut dengan kualisasi, yang tidak akan berpengaruh pada kecepatan transmisi atau network. Keuntungannya adalah kecepatan mengirim data mencapai 1000 Mbps atau 1 Gbps. Kedua, cukup sederhana. Ketiga, mudah dalam menggunakannya. Kekurangannya adalah, pertama, sering terjadi tabrakan data saat menggunakannya. Kedua, jika pemakaian ramai, maka kecepatannya melambat. Kedua, token ring. Berhubungan komputer ini pada token berbentuk seperti cincin, sebuah sinyal token bergerak berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari satu komputer menuju komputer lain. Keuntungannya adalah menggunakan token passing untuk menghindari tabrakan data. Kedua, kecepatannya mencapai 16 Mbps. Ketiga, menggunakan kabel filter optik. Kerugiannya adalah jika terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kedua, biayanya mahal. Local task menggunakan kabel TP khusus yang digunakan kabel TP menghubungkan kesedaratan komputer melalui port serial dengan kecepatan yang didapat hanya 230 kbps. Keuntungannya adalah kecepatannya hanya 230 kbps. Kedua, menggunakan kabel TP khusus. Kerugiannya adalah lambat dalam mengakses, sering terjadi tabrakan data. Fiber Distributed Data Interface adalah sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan, bahkan pada jarak yang jauh. Proses transmisi biasanya menggunakan satu buah ring, namun jika ada masalah ditemukan akan secara otomatis menggunakan ring yang kedua. Keuntungannya adalah menggunakan dua buah topologi ring dalam proses transmisi. Kedua, menggunakan kabel filter optik. Ketiga, memiliki kecepatan 100 Mbps. Keempat, menghubungkan 500 terminal dengan jarak maksimum 2 km. Kerugiannya adalah biayanya cukup mahal, boros dalam menggunakan kabel. Kelima, asynchronous transfer mode. Sebuah jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps atau lebih. ATM data ke dalam satu paket, sedangkan yang lain mentransfer pada besar kecilnya paket. ATM mendukung variasi media seperti video, CD, audio, dan gambar. Keuntungannya adalah kecepatannya sampai 155 Mbps atau lebih. Kedua, dapat didukung variasi media. Ketiga, menggunakan kabel filter atau optik. Kelima, dapat dipakai untuk internet service atau ISP. Kerugiannya adalah boros dalam menggunakan kabel, dan kedua mahal. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya.